Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam keadaan yang sudah dibangunkan dan berkumpul di padang mahsyar, manusia akan mendapatkan dirinya yang bermacam-macam. Wujud manusia yang berada di padang mahsyar yang maha dahsyat panasnya tergantung dengan amal-amal yang diperbuat mereka selama di dunia. Mereka pun keluar dari kubur tanpa pakaian dan tanpa alas kaki. Mereka bertelanjang bulat tanpa sehelai kain pun yang melekat di badan mereka. Dalam masa-masa kebangkitan itu, manusia berada dalam keadaan yang bermacam-macam wajah. Inilah wajah orang yang suka menyakiti tetangganya. Menyakiti, menganiaya, dan menzalimi dalam bentuk apapun, baik perkataan, sikap, maupun perbuatan merupakan akhlak yang tercela. Demikian pula orang yang suka menyakiti tetangganya dengan alasan apapun pasti tidak dibenarkan. Tetangga adalah saudara dalam menjalani suka duka kehidupan. Karena tetangga pula lah kita tidak merasa hidup sendiri, dan karena doa tetangga pula kita menjadi bahagia. Kelak ketika berkumpul di padang mahsyar, mereka yang suka menyakiti tetangganya ketika di dunia dan mati sebelum bertaubat akan dibangkitkan dalam bentuk tanpa tangan dan kaki. Tentang hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang tabiatnya buruk. Hadis riwayat Abu Dawud. Tentang anjuran untuk berbuat baik terhadap sesama manusia dan tetangga juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya dalam Quran surah An-Nisa ayat 36 yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil atau orang dalam perjalanan, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Orang-orang yang berbuat zalim kelak di padang mahsyar akan diadili satu persatu. Mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan mereka di dunia. Amal-amal mereka dikurangi sebesar kezaliman mereka sehingga tidak tersisa. Ibnu Mas'ud bercerita tentang hal ini. Pada hari kiamat, seseorang akan dipegang tangannya lalu diserukan kepada khalayak ramai. Ini adalah Fulan bin Fulan. Barang siapa mempunyai hak atasnya, hendaklah ia mengambilnya. Lalu Ibnu Mas'ud melanjutkan, seorang wanita yang mempunyai tuntutan kepada ayahnya, saudaranya, suaminya, atau tetangganya akan menjadi gembira karenanya. Karena sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Quran bahwa pada hari kiamat tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka. Mereka semua membisu dalam penderitaan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 101 yang artinya, apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Kemudian Ibnu Mas'ud melanjutkan, lalu Allah mengampuni dosa-dosa yang berkaitan dengan haknya sekehendaknya, tetapi Dia tidak akan mengampuni dosa-dosa yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Kemudian orang itu ditegakkan di hadapan orang banyak, dan Allah memerintahkan orang-orang yang mempunyai hak atas orang itu, ambillah hak-hak kalian. Lalu Allah berfirman kepada malaikat,
Ambillah dari amal-amal baiknya, kemudian berikanlah kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tuntutannya. Jika orang itu termasuk orang yang dikasihi Allah dan amal kebaikannya masih tersisa meski sedikit atau seberat biji jagung, maka Allah melipat gandakannya hingga akhirnya ia masuk ke dalam surga. Kalau ia termasuk hamba yang celaka dan tidak ada sisa amal sedikit pun, maka malaikat akan berkata, "Ya Rabb kami, kebaikan orang ini sudah habis, sedangkan tuntutan terhadapnya masih banyak." Allah menjawab, "Ambillah dari kejahatan mereka yang menuntut itu, lalu tambahkan kepada kejahatannya." Lalu orang itu pun dilemparkan ke dalam neraka. Hal ini dikuatkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya seorang tetangga akan bergantung kepada tetangganya pada hari kiamat. Kelak seraya berkata, 'Duhai Rabbku, Engkau telah memberikan keluasan kepada saudaraku ini dan ia dekat denganku. Aku kelaparan dan ia kekenyangan. Tanyakan kepadanya, mengapa ia mengunci pintunya dariku dan tidak memberiku sesuatu pun dari yang telah Engkau anugerahkan kepadanya.'" Demikian beratnya siksa yang dialami oleh orang yang mendolimi saudara dan tetangganya. Bahkan bisa dikatakan lebih berat dari apa yang ia perbuat itu. Wajah orang yang meremehkan sholat. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Seorang yang sudah balik dan berakal sehat mempunyai kewajiban untuk melaksanakan sholat. Ketika seorang muslim tidak melaksanakan sholat dengan sengaja, maka ia dikatakan kafir. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Batas antara seorang hamba dengan kekafiran adalah meninggalkan sholat." Hadis riwayat Ahmad. Di akhirat kelak, Allah akan memberikan hukuman bagi orang yang suka menganggap remeh ibadah sholat dan sering meninggalkan sholat. Mereka akan bangkit dari kubur dengan wajah berubah menjadi babi. Selain itu, orang yang meninggalkan sholat atau mengerjakannya dengan tidak benar, dengan mengabaikan syarat, rukun, sunnah dan perlengkapannya, serta tidak melengkapinya dengan sholat sunnah, niscaya akan diancam oleh Allah dengan siksaan yang sangat pedih. Sebaliknya, orang yang pandai menjaga sholat, wajib secara baik dan menambahkannya dengan sholat-sholat sunnah, niscaya akan mendapatkan balasan yang setimpal. Semua amalnya selain sholat akan dianggap sempurna dan pelakunya dicatat sebagai hamba Allah yang selamat dan beruntung. Tentang hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mudathir ayat 42-43 yang artinya, "Apakah yang menyebabkan kamu masuk neraka Sakor ini?" Mereka menjawab, "Kami tidak termasuk golongan orang-orang yang mengerjakan sholat." Selain dalam keadaan yang sangat sulit dan berwajah babi, orang-orang yang suka melalaikan sholat akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan dibelenggu dan diseret ke padang mahsyar oleh malaikat. Tidak hanya itu, Allah juga tidak akan memandangnya dengan pandangan belas kasihan, serta Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya dan akan disiksa dengan keras di dalam neraka. Maka saat berdiri hendak sholat, ingatlah bahwa suatu hari nanti kita juga akan berdiri seperti ini di padang mahsyar. Namun, kelak di padang mahsyar,
kita tidak mengenakan sehelai benang pun. Kita tidak memakai pakaian tanpa alas kaki dan belum dikhitan. Perbedaan lainnya adalah kalau berdiri untuk sholat hanya sekitar 5 menit dan tidak terkena panasnya sinar matahari. Sedangkan berdiri di padang mahsyar memerlukan waktu 50.000 tahun dan berada di tengah terik matahari yang sangat panas. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Mutaffifin ayat 4-6 yang artinya, tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Selain itu, sholat adalah ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sholatnya baik, maka baiklah semuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal yang pertama kali dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka telah sukses dan beruntunglah ia. Sebaliknya, jika rusak sholatnya, sungguh telah gagal dan merugilah ia. Padang mahsyar sungguh mencengkam sekaligus mengerikan. Membayangkannya saja sudah membuat ciut nyali dan hati berdebar. Sungguh, manusia pada waktu itu sangat takut dan pandangannya tertunduk. Maka sungguh merugi ketika kita di dunia, tetapi kita dengan gampangnya meninggalkan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ma'un ayat 4-6 yang artinya, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya. Mungkin kita tidak akan begidi karena jijik ketika membayangkan wajah yang berubah menjadi babi. Namun hal itu akan semakin menyedihkan ketika ternyata di padang mahsyar kelak matahari berada tepat di atas kepala kita. Tentu saja hal itu sangat panas. Saat ini saja menurut ilmu fisika, jarak antara bumi dengan matahari sekitar 149 juta kilometer atau sekitar 93 juta mil. Tetapi cuacanya sangat panas dan membuat kulit hitam. Saat di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja mendekatkan matahari kepada kepala makhluk sehingga jaraknya kurang lebih 1 mil alias 1,6 kilometer saja. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh sebuah hadis. Sesungguhnya matahari mendekat kepada manusia pada hari kiamat. Jarak dari mereka hanya 1 mil. Ketika itu mereka dikenali berdasarkan masing-masing. Hadis riwayat Bukhari. Padahal waktu yang kita butuhkan saat berkumpul di padang mahsyar sangatlah lama dan sangat berbeda dengan kehidupan di dunia ini yang hanya sebentar saja. Di dunia ini mungkin manusia yang paling lama hanya sekitar 100 tahun. Padahal kehidupan di padang mahsyar jauh lebih lama dibanding di dunia ini. Sehari di padang mahsyar sama halnya dengan 1000 tahun di dunia. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, Dia mengatur urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam 1 hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Quran Surah As-Sajdah ayat 5. Akan tetapi, kebanyakan mufassirin menyebutkan bahwa sehari sama dengan 50.000 tahun di dunia. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran yang artinya,
malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Quran Surah Al-Ma'arij ayat 4. Selain itu, orang yang selalu meremehkan atau menggampangkan sholat akan menemui kesulitan sewaktu menjalani hisab. Ia tidak memiliki cahaya keselamatan dan ia dikumpulkan bersama Fir'aun, Qarun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Demikian pula orang-orang yang melaksanakan sholat tetapi melakukannya karena ria dan sum'ah. Mereka termasuk golongan yang merugi dan celaka dan menjadi golongan penghuni neraka Sakor. Menurut sebagian ulama, orang-orang yang meninggalkan sholat dikumpulkan bersama 4 orang tersebut, yaitu Fir'aun, Qarun, Haman, dan Ubay, karena mereka telah lebih menyibukkan diri dengan harta, kekuasaan, pangkat atau jabatan dan perniagaan daripada sholat. Jika semasa hidup di dunia disibukkan dengan hartanya, maka mereka akan dikumpulkan bersama Qarun. Jika mereka lebih disibukkan dengan kekuasaannya, mereka akan dikumpulkan dengan Fir'aun. Jika mereka disibukkan dengan pangkat, mereka akan dikumpulkan bersama Haman. Jika mereka lebih disibukkan dengan perniagaannya, mereka akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf, seorang pedagang kaya raya yang lalai akan sholatnya. Ketika orang-orang yang lalai dalam sholat ini sudah dikumpulkan, maka turunlah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat penggiring dan malaikat yang menjadi saksi. Lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka. Yakin semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan atau sholat, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sesembahan selain Allah, maka lemparkanlah mereka ke dalam siksaan yang sangat pedih. Bayangkan, sudah letih berdiri di padang mahsyar selama 50.000 tahun, ternyata dilempar juga ke neraka. Oleh karena itu teman-teman, selagi masih hidup di dunia ini, selagi masih ada kesempatan untuk melakukannya, maka lakukanlah sholat dan berbuatlah kebajikan sebanyak mungkin agar kelak kita tidak termasuk orang yang berwajah babi. Namun, bagi orang yang selalu malas dalam menjalankan sholat, berarti ia menginginkan dirinya kelak di padang mahsyar menjadi kelompok yang tergolong berwajah babi. Na'udzubillahi min dzalik.